Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan ulumul Quran yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan dengan tambahan dari kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh Asy-Syaikh Manna' Al-Qattan hafizahullah ta'ala. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab nuzulul Quran, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW dari Al-Quranul Karim itu ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan pendapat kedua yaitu surah Al-Muddatsir. 5 ayat pertama dalam surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka para ulama mengatakan kalau berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW, statusnya beliau sebagai nabi. Adapun ketika beliau diangkat menjadi rasul, maka ayat pertama yang turun adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Karenanya kemarin kita sampaikan dikenal sebuah istilah di kalangan para ulama, Nabi SAW nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddatsir. Nabi itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra, sedangkan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya ya ayyuhal muddatsir. Tapi itu yang berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun kepada beliau. Adapun ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW, di sini disebutkan ada sekitar 9 pendapat dari para ulama. Ya, ayat yang terakhir turun kepada Nabi itu beliau membawakan di sini ada sekitar 9 pendapat. Pendapat yang pertama, qila, dikatakan akhiru ma nazala akhiru ma nazala ayatul riba. Ayat terakhir, pendapat pertama mengatakan ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW adalah ayat tentang riba. Lama akhrajahul Bukhari an Ibni Abbas qala, berdasarkan sebuah athar dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Abdullah bin Abbas, akhiru ayatin nazalat ayatul riba. Ayat terakhir kata Abdullah bin Abbas yang turun adalah ayat tentang riba, yaitu surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba apabila kalian memang benar-benar beriman. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ini pendapat pertama ya. Kemudian pendapat kedua, ayat yang terakhir turun itu ayat setelah ayat riba tadi.
yaitu kalau diurutkan 281. Tadi 278, pendapat kedua ini surah Al-Baqarah 281, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian terhadap hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hari kiamat. Ya, ini pendapat kedua yang mengatakan akhir ayat yang turun kepada Nabi. Pendapat ini diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i berdasarkan athar dari Abdullah bin Abbas juga dan dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhuma. Tapi pendapat ketiga, ayat yang terakhir turun adalah ayatud dain, yaitu ayat tentang hutang. Nah, ini berurutan. Ayat tentang riba, kemudian tentang hari kiamat, kemudian di surah Al-Baqarah ayat tentang hutang. Itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dan seterusnya. Ini pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat, akhiru ma nazala ayatul kalalah. Dikatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah ayat tentang al-kalalah. Apa itu al-kalalah? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, wa yastaftunaka fil kalalah, wa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, ini mru'un halakat laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka bertanya kepadamu, meminta fatwa kepadamu tentang apa itu kalalah. Ya, mereka bertanya kepadamu, maka jawablah kepada mereka tentang kalalah. Yang dimaksud kalalah adalah yaitu ketika seseorang mati, ini tentang waris. Ketika seseorang mati, ya kemudian dia tidak memiliki anak dan dia memiliki saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu setengah dari harta warisnya. Ya, dan seterusnya. Ini ada rincian-rinciannya. Ini Ustadz Salim Ghanim yang paham gini-gini ya. Anak nggak paham rinciannya gimana. Gimana yang maksud kalalah seperti itu. Tapi ini pendapat yang ketiga tadi belum ya. Yang ketiga tadi itu pendapat dari Sa'id ibnil Musayyib, seorang tabi'in. Adapun pendapat yang keempat ini itu dari Al-Barra ibn Azib. Pendapat Al-Barra ibn Azib tentang waris. Tapi pendapat yang kelima, pendapat ini dikemukakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, ayat terakhir yang turun, Ubay bin Ka'ab mengatakan, yaitu surah At-Taubah ayat 128, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya. Ya, surah At-Taubah ayat 128. Tapi pendapat yang keenam, dan ini pendapat yang masyhur dan dipilih oleh penulis nantinya, kita baca dulu. Akhiru ma nazala suratul Maidah. Akhir ayat yang turun kepada Nabi adalah surah Al-Maidah. Atau akhir surah, bukan akhir ayat. Akhir surah adalah surah Al-Maidah. Lamma rawahu Tirmidzi wal Hakim fi dzalika an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa ujiba bi anna al-murada annaha akhiru suratin nazalat fil halali wal haram falam tunsakh fiha ahkam. Diperjelas lagi, yang dimaksud surat terakhir yang turun kepada Nabi adalah surah Al-Maidah. Maksudnya adalah surat terakhir yang turun menjelaskan tentang hukum halal dan haram, yang tidak ada lagi nasakh setelahnya, tidak ada lagi perubahan hukum setelahnya. Nah, itu pendapat yang keenam. Pendapat yang ketujuh adalah ini pendapatnya, ya, pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Ayat terakhir yang turun adalah surah Ali Imran ayat yang ke-198 yang tadi kita baca. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, dan seterusnya. Ini pendapat yang ketujuh. Pendapat yang kedelapan,
Surat akhir yang turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah An-Nisa ayat 93. Ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Yaitu ayat tentang pembunuh, hukuman bagi pembunuh. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan diancam dengan neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Yang ke-9, surat terakhir yang turun, kan ayat surat terakhir yang turun adalah yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath, dan seterusnya. Pendapat ini ya dikemukakan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang penjelasan dari beliau tentang 9 pendapat tadi. Wa hadhil aqwal laisa fiha syai'un marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pendapat-pendapat yang kita berikan tadi, kalau antum nyatet, ada nggak yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada ya. Tidak ada satupun yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun qala bi darbin minal ijtihad wa ghalabati dhann. Semua pendapat-pendapat tadi itu muncul dari dugaan-dugaan dan ijtihad para sahabat dan tabi'in. Wa yahtamilu anna kullan minhum akhbara an akhiri ma sami'ahu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi, kata beliau, kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Bisa jadi sahabat-sahabat atau tabi'in tadi mengatakan akhir ayat yang turun ini, akhir ayat yang turun ini, itu berdasarkan ayat terakhir yang dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia berkesimpulan, ini ayat terakhir yang turun, maksudnya ayat terakhir yang aku dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada kemungkinan setelahnya ada lagi ayat yang turun, tapi dia tidak mendengarnya. Ya, ini kemungkinan. Au qala dzalika bi'tibari akhar, au qala dzalika bi'tibari akhir ma nazala fi tasyri'in khas. Atau bisa jadi pendapat-pendapat tadi itu maksudnya adalah yaitu akhir ayat yang turun pada syariat tertentu. Ya, akhir ayat yang turun pada syariat tertentu. Contoh misalnya tadi tentang waris. Di dalam surah An-Nisa itu banyak dijelaskan tentang ayat-ayat waris. Di ayat-ayat pertama ya dijelaskan tentang ayat-ayat waris. Maka pendapat yang ketiga tadi mengatakan akhir ayat yang turun, pendapat berapa waris tadi? Kalalah tadi itu ke-8. Kalau keempat ya. Adapun tadi mengatakan pendapat yang keempat, akhir ayat yang turun adalah tentang kalalah, itu maksudnya akhir ayat yang turun yang berkaitan dengan waris. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Au akhir suratin nazalat kamilatan ala nahwil ladzi kharajna bihi kulla qawli minha. Atau bisa jadi kemungkinannya adalah perbedaan pendapat itu disebabkan karena yang dimaksud akhir ayat yang turun adalah akhir surat yang turun secara sempurna. Ya, akhir surat yang turun secara sempurna berdasarkan klasifikasi tadi. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, akhir ayat yang turun yang masyhur ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, ini kata beliau, adapun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, fa innaha nazalat bi Arafah 'ama hajjatil wada'. Ayat ini turun di Arafah ketika peristiwa tahun haji wada'. Wa yadullu zahiruha ala ikmalil faraidi wal ahkam. Kalau antum melihat redaksi ayat ini, itu menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam yang fardu, yang sunnah, yang halal, yang haram itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqatil isyarah ila ma ruya fi nuzuli ayatir riba wa ayatid dain wa ayatil kalala wa ghairiha ba'da dzalik. Dan tadi sudah disebutkan beberapa syariat-syariat yang ada dalam 9 pendapat tadi. Ada ayat tentang riba, ya, ada ayat tentang waris, kalalah, ada ayat tentang hutang, dain, ya, itu semua disempurnakan dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat ketiga tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lidha
hamala katsirun minal ulama ikmaluddin fi hadhihi al-ayah ala anna Allah atamma alaihim ni'matahu bitamkinihim minal baladil haram wa ijla'il musyrikin wa hajjihim wa haddihim duna ayyusyarikahum fil baitil haram ahadun minal musyrikin. Oleh karena di antara para ulama yang berpendapat yang dimaksud al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ada yang berpendapat maksud disempurnakan di sini adalah yaitu kaum muslimin diberikan nikmat oleh Allah dengan kenikmatan yang sempurna. Apa itu? Mereka bisa berhaji di tanah haram tanpa bercampur dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau tahun-tahun sebelumnya nek kaji itu mesti campur sama orang-orang musyrikin Quraisy. Di samping yang bertauhid, ada yang berbuat syirik di situ. Namun ketika peristiwa haji wada, Allah bersihkan tanah haram dari kesyirikan-kesyirikan, dan itu menjadi nikmat yang sempurna bagi mereka. Baik, maka kesimpulannya di antara 9 pendapat tadi, maka surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini itu secara umum menunjukkan akhir ayat yang turun kepada Nabi SAW. Itu berkaitan dengan nuzulul Quran. Kemudian kita bawakan di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, poin berikutnya atau pembahasan berikutnya, nuzulul Quran ibtidai wasababi. Tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara tiba-tiba atau secara sebab, ada penyebabnya. Jadi ada 2 model Allah menurunkan ayat melalui Jibril. Yang pertama modelnya secara tiba-tiba, nggak ada sebab, ya, bahasa ini kono angin, kono udan, moro-moro mudun ayati. Yang kedua ada sebabnya, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Yang qasimu nuzulul Quran ila qismain. Al-qismul awal ibtida'i, wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadhihi. Model yang pertama tadi kita sebutkan, yaitu turunnya ayat Al-Quran tanpa ada sebab tertentu yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Wa huwa ghalibu ayatil Quran, dan kebanyakan Al-Quran modelnya kayak gini. Makanya antum kalau beli kitab-kitab tentang nuzulul Quran, asbabun nuzul, ya, bahasa kita asbabun nuzul, itu antum tidak akan mendapati secara utuh satu Al-Quran itu ada sebab nuzulnya dalam kitab tersebut. Pasti mencolot-mencolot Al-Baqarah dari ayat ini, terus moro-moro ayat berikutnya. Kenapa kok nggak ada ayat-ayat yang setelahnya atau sebelumnya? Karena memang nggak ada sebab nuzulnya. Ya, ini kebanyakan ayat Al-Quran seperti itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya contoh beliau yaitu surah At-Taubah ayat 75. Ya, surah At-Taubah ayat 75. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kata Allah, di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik, ada yang ada yang membuat janji kepada Allah. Di antara orang-orang munafik ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Andai kata aku diberi karunia oleh Allah berupa harta yang banyak, aku janji pasti aku akan bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang soleh. Kata beliau, fa innaha nazalat ibtidaan fi bayani hali ba'dil munafiqin. Ayat ini turun begitu saja tiba-tiba. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Nabi dan kaum muslimin tentang kondisi orang-orang munafik di zaman itu. Maksudnya Allah tiba-tiba membongkar kebusukan orang-orang munafik, membongkar kebobrokan orang-orang munafik tanpa ada sebab tertentu. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib fi qissatin tawilah dzakaraha katsirun minal mufassirin wa rawajaha katsirun minal wu'ad fa dha'ifun la sihhata lahu. Adapun banyak kisah-kisah yang tersebar dan itu dinukil oleh para ulama-ulama ahli tafsir dalam kitab-kitabnya, seperti dalam tafsir At-Tabari misalnya,
itu disebutkan ada sebuah kisah yang dialami oleh Tha'labah ibn Hatib. Tha'labah ibn Hatib dikisahkan, ini kisahnya nggak sahih ya. Tha'labah ini seorang sahabat Nabi, beliau ikut dalam perang Badar, beliau orang Ansor. Tha'labah ibn Hatib diriwayatkan pernah mendatangi Nabi SAW, minta supaya Nabi mendoakan dia agar Allah memberikan rizki, memberikan harta, menjadikan dia orang yang kaya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaja'alani ghaniyan au ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan aku rizki berupa harta. Namun ditolak oleh Nabi SAW, karena Nabi tahu, ini gak sahih sekali lagi ya, jangan serius gitu. Karena Nabi tahu bahwa nanti kalau Tha'labah ini diberi harta, itu bisa menyebabkan dia lalai dari mengingat Allah, menyebabkan dia menelantarkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang mukmin. Gak lama, beberapa hari kemudian datang lagi Tha'labah ini, minta lagi kepada Nabi supaya Allah memberikan dia rizki. Ditolak lagi sama Nabi sampai yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya dituruti sama Nabi. Karena apa? Tha'labah berjanji kepada Nabi, apabila aku menjadi orang kaya, aku pasti akan sedekah, dan aku janji aku tetap menjadi orang yang soleh. Sama seperti ayat ini tadi. Kemudian Tha'labah diberikan rizki. Dia diberikan rizki berupa beberapa ekor domba sama beberapa ekor unta. Dia ternakkan domba-dombanya, dia gembalakan. Tambah hari tambah banyak domba-dombanya. Kalau sudah tambah banyak ini biasanya menggembalakannya itu tambah jauh. Nah, ketika semakin jauh dari kota Madinah, Tha'labah ini sering tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Sering absen, kecuali beberapa sholat saja. Sholat zuhur sama sholat asar. Adapun sholat-sholat yang lain, Tha'labah ini nggak hadir. Sampai pada puncaknya, Tha'labah tidak pernah lagi hadir sholat berjamaah di masjid. Bahkan Jumatan ditinggal sama dia. Ya, bahkan Jumatan ditinggal. Puncaknya lagi, Tha'labah sudah menjadi kaya. Ternaknya sudah semakin banyak, dia semakin sibuk dengan peternakannya. Tha'labah tidak mau membayar zakat. Ya, akhirnya Nabi gemes dan Allah murka, dan Allah turunkan ayat ini untuk membongkar, untuk sebagai pelajaran agar orang-orang tidak seenaknya saja meminta harta kepada Allah, tapi dia tidak bisa mengelola harta itu dengan baik. Ini kisah makdzub, kisah yang dusta. Ya, bahkan kita lihat beberapa artikel-artikel di internet itu banyak, bahkan dengan narasi yang kurang ajar kepada para sahabat. Kenapa? Kalau misalnya di Republika, ya bukan situs Islam, tapi penulis bebas di situ. Di situ ditulis kurang lebihnya sebuah ayat di dalam Al-Quran tentang kisah Tha'labah ibn Hatib, yang Allah peringatkan tentang kekikirannya. Ya, Allah peringatkan tentang kekikirannya, dan ini ada tuduhan kata-kata yang tidak baik kepada para sahabat Nabi. Ya, maka dijelaskan oleh beliau, ayat ini bukan turun berkaitan dengan Tha'labah. Tapi itu contoh yang pertama, turun secara tiba-tiba. Kemudian model yang kedua di antara nuzulul Quran, yaitu dengan sebab. Dengan sebab ini ada beberapa model-modelnya. Yang pertama, imma su'al yujibullahu anhu, mithlu yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada sebab nuzul. Ayat turun dengan ada sebab yang melatar belakanginya. Modelnya yang pertama, turun dengan sebab ini adalah yaitu gara-gara ada pertanyaan yang kemudian Allah menjawab pertanyaan tersebut. Biasanya diawali dengan wa yas'alunaka. Itu banyak dalam surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Maka katakan khamr itu dan judi itu ada dosanya, tapi juga ada manfaatnya, dan seterusnya. Itu jawaban dari Allah gara-gara ada pertanyaannya. Wa yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Dijawab. Dijawab kemudian oleh Allah Azza wa Jalla.
Sama juga dengan contoh beliau, surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Ya, penampakan hilal. Maka jawablah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu adalah penanda bagi manusia untuk beribadah haji. Ya, ini karena ada pertanyaan. Kemudian model yang kedua, au haditsah waqa'at tahtaju il bayanin wa tahdhirin. Sebab nuzul itu bisa juga bentuknya karena ada satu peristiwa yang terjadi yang membutuhkan penjelasan bagaimana peristiwa itu sebenarnya. Ya, bagaimana peristiwa itu sebenarnya. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 65. Allah mengatakan, menceritakan tentang orang-orang munafik, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, dan seterusnya. Allah mengatakan, andaikan engkau bertanya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, maka mereka akan mengatakan, oh kami ini guyonan kok, kami ini cuma bercanda, bermain-main saja. Qul, katakan kepada mereka, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan nama Rasul kalian bermain-main, kalian bercanda? La ta'tadiru, wis gak usah cari-cari alasan lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, ayat ini nazalata, dua ayat tadi, yaitu surah At-Taubah ayat 65 dan seterusnya. Dua ayat ini turun fi rajulin minal munafiqin, turun pada peristiwa seorang dari kalangan munafik, qala fi ghazwati Tabuk. Dia mengatakan hal itu ketika peristiwa perang Tabuk. Dia mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala adzabu alsunan wala ajbanu indal liqa. Kata mereka, kata orang-orang munafik ini, kami tidak pernah melihat model manusia seperti para qori Quran itu, maksudnya kaum muslimin. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang perutnya paling buncit, ya, perutnya besar-besar. Artinya mereka itu doyan makan, dan mereka sangat pendusta lisan-lisannya, dan mereka itu paling penakut, pengecut ketika berhadapan dengan musuh. Kata beliau, yakni Rasulullah SAW wa ashabuhu. Yang dimaksud oleh orang munafik itu adalah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ngotangnya gede, yang pendusta dan pengecut, itu maksudnya Nabi dan para sahabat-sahabat. Balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an faja'a ar-rajul ya'tadiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan turunlah ayat yang menegurnya tadi. Kemudian orang ini datang kepada Nabi dan berkilah, beralasan kalau ucapannya tadi itu cuman main-main saja. Maka turun lagi firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka dengan ayatnya, dengan nama Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya, kau berolok-olok, bercanda, bermain-main, ya, dan seterusnya dari ayat tersebut. Ini ada peristiwa yang latar belakanginya. Sama juga dengan kisah haditsatul ifki. Kisah apa itu? Haditsatul ifk. Pernah dengar? Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Itu juga diturunkan karena peristiwa itu turun beberapa ayat dalam surah Tabayun. Pernah dengar? Oh iya, nggak ada hadiahnya ini, makanya silent semua. Ya, surah An-Nur. Ya, walladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, dan seterusnya. Tapi itu model yang kedua, ada peristiwa yang melatar belakanginya yang butuh kejelasan. Au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Model yang ketiga adalah ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tapi dia nggak tahu hukumnya perbuatan dia itu apa. Kemudian dia bertanya kepada Nabi dan turun fatwa dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contohnya di sini surah Al-Mujadalah ayat yang pertama. Allah mengatakan qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mengetahui ya ucapan seorang wanita. Sungguh Allah telah mengetahui seorang wanita yang berdiskusi denganmu wahai Muhammad tentang suaminya. Ya, tentang suaminya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar hiwar conversation kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi berkaitan dengan ayat ini, kita baca kisah lengkapnya di sini. Karena min Khawlah bintu Tha'labah binti Tha'labah indama dhahara minha zawjuha Aus ibn Samit. Kisah ini yang melar belakangi kisah tadi, surat tadi, ayat tadi Al-Mujadalah ayat pertama, yaitu ada seorang wanita bernama Khawlah bintu Tha'labah yang suaminya dia yaitu Aus ibn Samit mengziharnya. Apa itu zihar? Zihar itu apa? Apa? Sumpah? Bukan. Ya Pak? Barakallahu fiik. Suaminya mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi. Kau seperti punggung ibuku. Artinya kau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ucapan ini itu kalau di zaman jahiliyah itu sudah jatuh talak. Maka Khawlah bingung nih, gimana ini suamiku kok mungkin seperti itu, hukumnya dalam Islam gimana? Ya, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang pertama tadi. Kemudian beliau menjelaskan di sini faedah. Ya, faedah. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang ayat sebab nuzul ayat, ya, asbabun nuzul dari ayat-ayat? Apa sih manfaatnya? Apa cuma sekedar untuk pengetahuan saja? Ternyata di sini ada faedah-faedahnya. Ma'rifatu asbabin nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui tentang asbabun nuzul itu sangat penting sekali. Li'annaha tu'adi ila fawaidah katsiratin. Karena itu bisa menjadikan Anda untuk mendapatkan faedah-faedah yang banyak, manfaat-manfaat yang banyak. Di antaranya yang pertama, bayanu anna Qur'an nazala minallahi ta'ala. Kalau antum belajar asbabun nuzul, antum akan melihat bahwa Al-Qur'an itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti tuduhannya orang-orang kafir yang mengatakan Al-Qur'an itu karangannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu karangannya Nabi, nggak perlu Nabi menunggu ayat sampai ada yang berhari-hari tidak kunjung turun ayat. Contoh misalnya peristiwa seorang Quraisy yang An-Nadhr ibnul Harith, ya, namanya An-Nadhr ibnul Harith. Dia berangkat menuju Yathrib, bertemu dengan rahib-rahib Yahudi, pingin tanya ciri-cirinya Nabi itu ya apa? Cara ngetes orang ini beneran Nabi utusan Allah atau bukan itu gimana? Nah, dia musyrik, yang tahu tentang Nabi itu adalah orang-orang Yahudi. Maka diberikan oleh orang Yahudi ini 3 pertanyaan. Ya, kau tanya kepada Nabi tersebut 3 pertanyaan ini. Ya, kalau jawabannya benar, innahu nabiyyun mursal, maka dia adalah Nabi yang diutus. Ada yang tahu apa 3 pertanyaan ini? Nabi ditanya tentang 3 pertanyaan ini. Tolong ngantuk. Zakat? Bukan. Masuk surga yang dimakan. Nah, itu peristiwa lain. Itu orang Yahudi langsung yang nanya. Ya, kalau ini orang musyrik. Iya, ruh, tentang ruh. Yang 2, Dzulqarnain. Yang ketiga,
Kok dari belakang nyebutnya? Yang ketiga, sebelum kisah Dzulqarnain ada kisah apa? Ashabul Kahfi. Ya, ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, dan apa itu ruh. Dikasih 3 pertanyaan ini, Nabi SAW tidak langsung menjawab. Tapi Nabi memerintahkan dia untuk balik lagi nanti, balik lagi esok hari. Namun Nabi lupa mengucapkan insya Allah. Maka kemudian besoknya nggak kunjung turun ayat. Nabi nggak berani jawab, timbangnya isin, tak jawab isa ono gitu. Enggak. Nabi menunggu datangnya ilmu dari Allah Azza wa Jalla. 2 hari, 3 hari, ada yang menyebutkan sampai 3 bulan tidak kunjung turun ayat tersebut. Baru kemudian turun surah Al-Kahf tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain, dan beberapa ayat dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, baru dijawab oleh Nabi SAW. Sekaligus teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan kau mengatakan aku besok akan melakukan ini kecuali apabila disertai illa ayyasha Allah, yaitu apabila Allah menghendakinya. Itu teguran Allah kepada Nabi SAW. Dan maka dari itu Anda tahu Al-Quran ini itu dari Allah. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, Nabi tentu akan mengarang-arang sendiri. Karena Nabi malu, daripada malu nunggu berbulan-bulan, mending tak karang-karang sendiri. Tapi ternyata tidak. Wa dzalika li anna Nabi SAW yas'al an syai'in fayatawaqqafu an jawabi ahyan hatta yanzila alaihi al-wahy aw yakhfa alaihi al-amru al-waqi' fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Kata beliau, terkadang Nabi ditanya, tadi kisahnya, Nabi ditanya tentang sesuatu, tapi Nabi diam, tidak bisa menjawab. Terkadang seperti itu, sampai turunnya wahyu atau perkara tersebut itu hakikatnya tersembunyi bagi Nabi, sehingga Nabi nggak tahu perkara hakikatnya bagaimana. Nabi tetap nunggu wahyu, sehingga ketika datang wahyu menjelaskan itu semua sehingga jadi clear. Contoh misalnya, mithalul awal tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini sudah kita bahas, kita lewati. Contoh yang lain, kata beliau, ya Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang munafik itu mengatakan, seandainya kami nanti pulang ke kota Madinah, maka orang-orang yang perkasa, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Ya, orang-orang mulia, perkasa akan mengusir orang-orang yang hina. Jadi ini munafik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, kisah ini yang melatar belakangnya ini, Anna Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra'sal munafiqin yaqulu dzalik. Zaid bin Arqam ini mendengar Abdullah bin Ubay ibn Salul, gembongnya munafik, mengucapkan ucapan tadi, ya, dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8 tadi. Kalau nanti kita pulang ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Yuridu annahul a'az wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adzal. Yang dimaksud sama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang mulia itu dia dan konco-konconya. Sedangkan orang-orang yang hina adalah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Zaid mendengar itu, langsung dia mengkabarkan kepada pamannya. Ya, pamannya dikandani. Fa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Kemudian Nabi memanggil Zaid. Ya, Nabi menginterogasi Zaid. Fa akhbarahu bima sami'. Diceritakan sama Zaid, kalau aku dengar sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan demikian. Namun Nabi lihat, beliau adalah seorang pemimpin yang bijak, bukan mentang-mentang sahabatnya langsung diterima begitu saja tanpa di cross check terlebih dahulu. Nabi berusaha berbuat adil. Padahal Zaid ini melaporkan seseorang yang memang Nabi SAW tahu bahwa dia munafik. Ya, Nabi tahu kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang munafik. Namun
itulah Nabi menampakkan keadilan kepada semua orang, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, diberikan haknya oleh Nabi SAW. Ya, maka Nabi tidak langsung mengambil berita dari Zaid ibn Arqam tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Thumma arsala ila Abdillah ibn Ubay wa ashabahu. Nabi mengutus seseorang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan konco-konconya untuk bertanya kepada mereka. Fahalafu maqalu. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, mereka bersumpah bahwa mereka tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Bohong, bujuk. Mereka bersumpah, enggak, kami enggak berkata seperti itu. Namun apa yang terjadi? Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan orang-orang munafik itu. Artinya Zaid bin Arqam enggak ini beritanya, enggak diambil beritanya. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sumpah orang-orang munafik tersebut. Karena bersumpah. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayah. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala membenarkan Zaid tentang kesaksiannya Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Munafiqun ayat ke-8 tadi. Fastabanal amra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu perkaranya menjadi jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang wajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Kalau tidak diberi wahyu oleh Allah azza wajalla, beliau tidak tahu duduk perkaranya bagaimana, seperti apa, beliau nggak tahu. Ya, bahkan di kisah haditsatul ifki, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bingung, ragu, benar nggak Aisyah ini berzina? Ya, sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam disarankan oleh beberapa sahabat untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, seandainya Nabi tahu yang gaib, tentu Nabi nggak pakai nunggu wahyu. Oh, konsing bojo ini. Seandainya tahu seperti itu. Ini keyakinan kita. Ya, Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu tentang ilmu gaib, baik yang di langit ataupun di bumi, selain Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah Allah yang mengetahui semua perkara gaib, dan dia tidak akan menampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah, dan itu pun cuma sedikit. Ya, Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya aku tahu tentang ilmu gaib, tentu aku tidak akan ditimpa keburukan dan aku akan ditimpa kebaikan-kebaikan. Tapi berbeda dengan orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah mereka itu tahu perkara gaib. Bahkan dalam bab-bab kitab mereka, seperti yang ditulis oleh Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar, ada satu bab yang ngeri judulnya. Bukan satu bab toh sih, bab semua ngeri-ngeri judulnya. Dikatakan annal a'imma la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwa sesungguhnya imam-imam kami tidak ada yang tersembunyi bagi mereka di langit ataupun di bumi. Itu ayat di dalam surah Al-Imran. Ya, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu Allah, tapi mereka sematkan kepada imam-imam. Ya, ada banyak contohnya. Manfaat kedua, mempelajari asbabun nuzul, bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fit difa'i anhu. Dari penjelasan pembelajaran kita terhadap asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, itu akan nampak bagi kita betapa Allah Subhanahu wa taala sangat care, perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 32. Azza wa Jalla mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengejek Nabi. Kata mereka, seandainya Quran itu turunnya langsung sekaligus. Kenapa kok turunnya itu berangsur-angsur selama 23 tahun? Mereka mengejek, apa kok gak mudun kabeh langsung?
Nabi mendengar ini ya sedih. Ya, Nabi diejek seperti itu. Dikatakan, kenapa kau tidak membawa Quran secara langsung? Kemudian Allah mengatakan untuk membela Nabi, kadzalika linuthabbitu bihi fuadak. Kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad, warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu ayat Al-Quran secara tartil berangsur-angsur, ya, untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Makanya turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa kejadian yang ada dialami Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan Allah perhatian kepada Nabi. Manfaat yang ketiga diantara mempelajari asbabun nuzul, bayanu inayatillahi ta'ala bi'ibadihi fi tafriji kurubatihim wa izalati ghumumihim, yaitu nampak bagi kita Allah selain perhatian terhadap Nabi, Allah juga perhatian terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ketika mereka kesusahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka. Itu kalau kita belajar asbabun nuzul, kita tahu Allah ternyata sangat penyayang. Di saat hamba-hambanya lagi kesusahan, Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Contohnya, mithalu dzalika ayatut tayammum, yaitu ayat tentang tayammum, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan secara ringkas, annahu dha'a 'aqdun li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa aqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah dan para sahabat-sahabat yang lain sedang safar. Di tengah-tengah perjalanan, kalungnya Aisyah radhiyallahu anha itu hilang. Ya, kalungnya Aisyah itu hilang. Maka Nabi SAW mencari kalung tersebut. Wa aqaman nasu ala ghairi ma, dan sahabat-sahabat juga mencari kalung tersebut, sedangkan posisi mereka berhenti itu jauh dari sumber air. Ya, posisi mereka berhenti itu jauh dari sumber air. Fasyakau dzalika ila Abi Bakrin. Sebagian sahabat sambat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gara-gara anakmu itu loh kehilangan kalung barang. Ya, akhirnya kita jadi berhenti di sini, nggak ada air. Nanti kalau masuk waktu sholat kita nggak ada wudhu, gimana ini? Fadzakarul haditsu wa fihi fa anzalallahu ayatat tayammum fatayammamu. Dalam keadaan mereka bingung, sudah tiba waktu sholat, namun kalungnya Aisyah belum datang, belum ketemu, dan mereka tidak mendapatkan air untuk melaksanakan wudhu. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat tayammum. Ya, Allah menurunkan syariat tayammum. Faqala Usaid ibn Hudayr, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Maka Usaid bin Hudayr memuji Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah itu tidaklah Aisyah itu melainkan dia adalah keberkahan bagi keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang-orang sahabat ketika itu menganggap Aisyah ini malah petaka. Gara-gara dia ini kita sampai mandek di tempat ini yang jauh dari air. Bukan, itu justru awal keberkahan, ya, dari Allah kepada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kalungnya ada di mana? Bawahnya unta. Ya, ini kalau Nabi tahu hal gaib, maka tentu langsung Nabi tahu, wih, nangis sore unta ini. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Tapi yang keempat, di antara faedah kita belajar asbabun nuzul, fahmul ayah alal wajhi sahih, yaitu kita bisa memahami ayat, ya, kita bisa memahami ayat dengan pemahaman yang benar, ya, karena memahami ayat yang benar itu membutuhkan asbabun nuzul yang melatar belakangi ayat tersebut supaya pemahaman kita nggak salah. Nanti ada contohnya di sini, agak panjang, cuman contoh yang simpel. Seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang lalu ya. Ya kan? Nah, orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman.
Para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat zalim? Wah, kalau gitu kita nggak bisa jadi orang beriman dong. Maka Nabi SAW meluruskan bahwa ayat tersebut yang dimaksud zalim itu bukan sembarang zalim. Tapi zalim adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh, jelas jadinya. Contoh di sini beliau, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Allah mengatakan, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Kata Allah, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, maka boleh baginya untuk dia sa'i antara Safa dengan Marwah. Perhatikan narasinya, fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Maka boleh baginya, tidak ada dosa baginya apabila dia melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Kata beliau, anna ghayata amri sa'i bainahuma ay yakuna min qismil mubah. Kalau antum lihat narasi ayat tersebut, seakan-akan hukumnya itu mubah. Sa'i antara Safa dengan Marwah seakan-akan hukumnya mubah. Perhatikan sekali lagi ya. Barang siapa yang berhaji atau berumrah, maka tidak mengapa baginya untuk dia sa'i antara Safa dengan Marwah. Lihat kata-kata enggak apa-apa. Berarti boleh juga kan dia enggak sa'i. Narasinya seakan-akan seperti itu. Paham enggak maksudnya? Iya, redaksinya itu. Baik, maka kita lihat sebab nuzul ayat ini, atau yang melatar belakangi ayat ini. An Asim ibn Sulaiman, Asim bin Sulaiman mengatakan, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Kata Anas bin Malik, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami para sahabat menganggap sa'i antara Safa dengan Marwah itu termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kan kaji pisan kan? Haji juga. Di antara mereka ada yang hajinya itu telanjang. Syariat hajinya orang Quraisy itu telanjang. Kemudian mengucapkan talbiyah yang syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali serikat sekutu yang kau miliki ya Allah, namun dia tidak memilikimu. Ditambah-tambahi sama mereka. Nah, ada beberapa syariat haji yang syirik, artinya yang termasuk adat-adatnya jahiliyah. Ada yang bukan termasuk adat-adatnya jahiliyah, seperti tawaf ya 7 kali, kemudian melaksanakan sholat sunnah di Ka'bah ya, kemudian tahallul dan lain sebagainya. Itu dianggap sama sahabat ini bukan kebiasaan jahiliyah. Nah, kok ternyata sa'i antara Safa dan Marwah, sahabat-sahabat mengira itu juga perkara jahiliyah. Paham ya? Baik. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Ketika kami masuk Islam, kata Anas bin Malik, maka kami tidak melakukan sa'i karena mengira bahwa sa'i itu adalah perkara jahiliyah. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Fa bihadza arafa anna nafyal junah laisal muradu bihi bayanu asli hukmis sa'i. Dari sini kita tahu kata-kata dibolehkan bagi kalian untuk sa'i itu bukan menunjukkan tentang hukum asal melakukan sa'i itu mubah, bukan. Tapi di situ menjelaskan tentang perbuatan orang-orang kafir Quraisy, perbuatan para sahabat yang sudah masuk Islam. Mereka menahan diri untuk tidak melakukan sa'i karena menganggap itu perkara jahiliyah. Makanya Allah menjelaskan, ketika kalian berhaji atau berumrah, maka boleh bagi kalian untuk melaksanakan sa'i. Maksudnya itu bukan perkara jahiliyah, ya, itu bukan perkara jahiliyah, tapi itu disyariatkan oleh Allah. Karena sebelum ayat tadi, sebelum kata-kata tadi, Allah mengatakan in safa wal marwa min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiarnya Allah, bukan syiar-syiarnya orang-orang kafir Quraisy. Maka disyariatkan bagi kalian untuk
sa'i antara Safa dengan Marwah. Baik jamaah, sebelum kita tutup, di sini disampaikan tentang umumul lafzi wa khususis sabab, yaitu sebuah kaidah di dalam asbabun nuzul bahwasanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari satu ayat itu diambil dari keumuman lafalnya dan tidak diambil dari kekhususan sebabnya. Oke, memang sebabnya itu terhadap person-person tertentu. Kayak tadi surah Al-Mujadalah ayat yang pertama tadi berkaitan dengan Khawlah bintu Tha'labah yang diwihar sama suaminya Aus ibnu Samit. Benar, itu kasusnya sebabnya karena mereka berdua. Tapi hukumnya, ibrahnya di ayat tersebut itu berlaku umum. Ya, tidak hanya kepada orang-orang tersebut. Nah, ini kaidah yang dipegang oleh para ulama-ulama ahli tafsir, dan contohnya tadi sudah kita sebutkan sebagian. Di sini beliau menyebutkan kisah yang lain cuman panjang, nggak perlu kita bawakan, kita cukupkan dengan kisah-kisah yang ada. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah para ulama ketika mereka menafsirkan Al-Quran, mereka melihat sebab-sebab nuzulnya untuk menentukan hukum yang bisa diambil dari ayat yang akan ditafsirkan tadi. Dan asbabun nuzul itu harus diambil dari sumber-sumber yang sahih, tidak diambil dari sumber-sumber yang nggak jelas. Ya, makanya hati-hati, karena diantara buku-buku asbabun nuzul yang banyak tersebar, itu banyak riwayat-riwayat Rafidhah yang masuk di dalamnya. Seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minnas. Kata Allah, wahai Rasul, sampaikanlah ya apa yang Allah turunkan kepadamu. Apabila kau tidak menyampaikan, maka kau dianggap tidak menyampaikan wahyu sama sekali. Ada yang mengatakan ayat ini turun itu berkaitan dengan peristiwa Ghadir Khum. Apa peristiwa Ghadir Khum? Pernah dengar? Atau pernah ikut malah? Ojol. Apa peristiwa Ghadir Khum? Hari rayanya Rafidhah, hari rayanya Syiah, yaitu tanggal 18 Dzulhijjah. Peristiwa ketika Nabi SAW pulang dari haji ke arah Madinah, rombongannya Nabi berhenti di Juhfah, di sebuah lembah yang bernama Khum. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan Ali di hadapan para sahabat seraya mengatakan, man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa, ini penafsiran mereka, barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Nah, kenapa Nabi kok memberhentikan rombongan itu? Karena turun ayat Allah tadi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu tentang pengangkatan Ali sebagai khalifah. Kalau kau tidak menyampaikan pengangkatan Ali sebagai khalifah, pelantikan Ali sebagai khalifah, maka ini Haji Wada itu tahun berapa? Akhir-akhir kan? Nah, kalau kau nggak menyampaikan tentang pelantikan Ali jadi khalifah, maka apa yang kau dakwahkan selama ini nggak dianggap semua sama Allah. 23 tahun kau berdakwah nggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala kalau kau tidak menyampaikan tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini asbab nuzul yang dusta. Ya, asbab nuzulnya orang-orang Rafidhah. Dan banyak ya nyebar di WhatsApp, di broadcast ya tentang sebab-sebab nuzul yang tidak sahih sama sekali. Maka antum kalau mau meneliti tentang asbabun nuzul, ada banyak kitab-kitabnya, namun pastikan itu sebab nuzul yang sahih. Ya, apalagi kalau antum sebar harus cross check. Jangan asal sebar, bagus ya kisahnya ya, masya Allah, berlinang air mata langsung disebar gitu. Orang-orang gitu. Kenapa kok? Iya bagus soalnya. Tapi kalau ketahuan nyebar di grup, ini dusta. Enggak, anak cuman pengen tahu toh jawabnya gimana. Ya, anak tahu kalau itu dusta, cuman pengen tahu reaksinya orang-orang ngeles gitu. Maka jangan. Ya, simpan buat Anda, tanyakan kepada orang yang tahu bagaimana riwayat dari asbabun nuzul itu. Hada wallahu a'lam. Mungkin insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-maki wal madani. Ya, tentang
perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Kita cukupkan kajian kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.